Hello everyone. Good morning. Okay. Welcome to English class with me, Ma'am Delta. Well, today we are going to learn about expressing opinion. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita memberikan sebuah pendapat dan meminta sebuah pendapat kepada seseorang. Oke, check this out. So, how to express and respond to opinions in English? Jadi, bagaimana cara kita mengungkapkan dan merespon atau menanggapi sebuah pendapat dalam bahasa Inggris? Oke guys, so tujuan kita mempelajari ungkapan ini adalah for the first, understand how to ask for and give opinions in English. Jadi maksudnya di sini adalah kalian dapat memahami cara meminta dan memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. And the second one, learn usable expressions and sentence structures. Jadi maksudnya di sini adalah kalian dapat mempelajari ungkapan dan struktur kalimat yang berguna. And the third, practice through examples and dialogue. Jadi tujuan akhirnya di sini adalah kalian dapat berlatih melalui contoh dan dialognya. Okay guys, so what is an opinion? Well, an opinion is what someone thinks or feels about something. Jadi maksudnya di sini adalah sebuah opini itu adalah apa yang orang pikirkan dan rasakan tentang sesuatu. Example, I think the movie was great. Saya pikir film ini bagus. Nah, jadi kenapa di sini disebut sebagai contoh dari sebuah pendapat, di mana terdapat kalimat yang diawali dengan kata I think. I think itu artinya adalah saya pikir, ya, di mana kalimat ini merupakan sebuah kalimat pendapat dari yang diajukan oleh seseorang. Okay, next, expressions for asking opinion. Maksudnya di sini adalah bagaimana cara kita mengungkapkan dalam meminta sebuah pendapat pada seseorang. Kalimat yang pertama contohnya di sini adalah what do you think about, misal what do you think about this model? And kalimat yang kedua, how do you feel about titik-titik, misalnya how do you feel about this model? And then what is your opinion on? Do you agree with misal do you agree with me? And kalimat terakhir, do you have any thoughts on? Nah, di sini untuk what do you think about artinya adalah apa pendapat Anda tentang, nah, misalkan kalian membicarakan tentang sesuatu, kalian boleh meminta pendapat orang tersebut dengan kalimat what do you think about. Kemudian kalian juga bisa menggunakan kalimat yang kedua, how do you feel about. Artinya adalah bagaimana perasaan Anda tentang siapa nih. Kemudian ada juga what's your opinion on, yang artinya adalah apa pendapat Anda tentang, misalkan tentang siapa gitu kan. Kemudian do you agree with titik-titik, apakah kamu setuju dengan siapa misalnya. And then do you have any thought on, yang artinya adalah apakah Anda punya pendapat tentang titik-titik siapa itu misalnya. Baik, kalau sebelumnya tadi expression for asking opinion, nah ini selanjutnya tentang
expressions for giving opinion. Bagaimana cara kita memberikan sebuah pendapat kepada seseorang. Nah, tentunya dengan cara yang polite ya, sopan. Nah, di sini untuk kalimat yang pertama, I think bla bla bla, misalkan I think, saya pikir titik-titik apa misalkan. Kemudian ada in my opinion, yang artinya adalah menurut pendapat saya apa. Misalnya kalian membicarakan tentang movie atau film atau seseorang, kalian boleh menggunakan in my opinion. Kemudian kalimat yang ketiga, I believe. I believe artinya adalah saya percaya atau saya yakin. Yakin akan siapa gitu kan. Kemudian untuk kalimat terakhirnya, as far as I'm concerned. Nah, artinya di sini adalah sejauh yang saya ketahui. Oke. Dalam beberapa kalimat itu merupakan kalimat bagaimana cara kalian nanti memberikan sebuah pendapat kepada seseorang, ya. Baik, selanjutnya, ketika ada orang yang mengungkapkan sebuah pendapat, kalian juga bisa mengajukan kalimat setuju atau tidak setuju dengan pendapat seseorang. Baik, untuk yang pertama kita bahas untuk pernyataan setujunya. Di sini ada beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan ketika kalian setuju dengan pendapat seseorang. Nah, untuk yang pertama yaitu I agree with you, dimana artinya di sini adalah saya setuju denganmu. Kemudian untuk kalimat yang kedua, that's a good point, yang artinya adalah itu poin yang bagus. Kemudian untuk yang ketiga, you are right, artinya adalah Anda benar atau kamu benar. Selanjutnya, absolutely, artinya benar sekali, ya tepat sekali. Kemudian yang terakhir, I think so too, saya juga berpikir seperti itu. Itu bisa kalian gunakan dalam mengungkapkan setuju kepada pendapat seseorang. Ingat ya. Oke, nah di sini jika ada yang setuju, artinya lawan kata dari setuju ada yang tidak setuju. Ketika kalian tidak setuju dengan pendapat seseorang, baiknya ungkapan dengan secara sopan ya, agar orang tidak merasa tersinggung. Ada beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan secara sopan di sini. Yang pertama, I see your point, but. Nah, artinya saya mengerti maksud Anda, saya mengerti maksud kamu. Tetapi, ya, itu saya rasa lumayan sopan ya ketika kalian mengungkapkan sebuah pendapat pada saat kalian tidak setuju dengan pendapat seseorang. Kemudian ada juga I'm not sure, I agree. Saya tidak yakin, saya setuju. Ya, maksudnya saya tidak yakin, saya setuju gitu ya. Kemudian ada juga I don't think so. Artinya di sini adalah saya rasa tidak, atau saya tidak sepemikiran dengan Anda. Kemudian that might be true, but artinya itu mungkin benar, tetapi titik-titik apa misalnya. Kemudian terakhir, I'm afraid I disagree. Saya khawatir, saya tidak setuju. Itu beberapa kalimat yang nanti kalian bisa gunakan ketika kalian mengungkapkan ketidaksetujuan kepada pendapat seseorang. Ungkapkan itu secara sopan atau ya polite. Nah, di sini ada contoh dialog dari expressing opinion.
Baik, kalian bisa lihat di sana ada percakapan antara dua orang. Kita lihat di sini yang pertama, what do you think about online learning? Nah, dimana si cowok ini menanyakan kepada cewek, apa pendapat kamu tentang pembelajaran online? Katanya seperti itu. Nah, bagaimana si cewek ini menjawab pertanyaan dari cowok tersebut? Dia bilang apa? I think it's very helpful, especially during the pandemic. Nah, dia menggunakan kata I think, di mana I think ini adalah merupakan respon dari sebuah pertanyaan ya. Di sini I think is very helpful artinya adalah saya pikir ini sangat membantu, especially during the pandemic, terutama selama pandemi. Nah, dia mengungkapkan pendapatnya. Kemudian si cowoknya langsung menyatakan, I agree, it saves time and it's very flexible. Nah, di sini si cowoknya bilang, katanya, saya juga setuju. Ini lumayan menghemat waktu dan sangat fleksibel. Oke. Jadi ketika ada orang yang berpendapat, I think, katanya saya pikir, bla bla bla. Nah, si cowok ini baru nih mengungkapkan kalau dia juga ternyata setuju dengan pendapat si cewek ini tadi, karena dia mengungkapkan kalimat I agree. So, the conclusion atau kesimpulan dari materi kita hari ini adalah, for the first, asking for opinions help us understand others. Jadi maksudnya di sini adalah ungkapan pendapat, meminta pendapat itu dapat membantu kita memahami orang lain, ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, use polite expression. Nah, kita juga dapat menggunakan ungkapan yang sopan kepada orang ketika orang tersebut mengutarakan pendapatnya. Dan yang terakhir, respect others opinion, ya. Dimana sini menghargai pendapat orang lain, even if you disagree, meskipun kalian tidak setuju, ya. Itu kesimpulan atau rangkuman dari materi kita hari ini. Baik, untuk anak-anakku hari ini, khususnya kelas 8. Nah, di sini tadi kita sudah membahas tentang expressing opinion, bagaimana cara kita meminta dan memberikan sebuah pendapat kepada seseorang. Saya mau kalian make the dialogue, ya, membuat sebuah dialog about asking and giving opinions. Nah, di sini ada beberapa tema yang bisa kalian pilih. Tema yang pertama, nah di sini ada your favorite food. Kemudian untuk tema yang kedua, di sini ada sosial media. Yang ketiga ada school uniforms. Yang keempat ada homework. Kalian boleh pilih salah satu dari 4 tema tersebut, di mana your favorite food itu artinya adalah makanan favorit kalian. Kemudian yang kedua sosial media, yaitu media sosial. Dan yang ketiga school uniforms, seragam sekolah. Dan yang terakhir homework, artinya adalah pekerjaan rumah. Silakan kalian buat dialog secara singkat dengan menggunakan tema yang sudah ditentukan. Pilihlah salah satu dari tema tersebut. Oke. Jika ada pertanyaan, kalian boleh ajukan di dalam grup Mapel Bahasa Inggris.
Well, I think enough for today. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.